kesempatan dan bisa insya Allah kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga kesempatan yang Allah berikan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak menggunakan bermain, tapi banyak menggunakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dengan salaman kita berikan terlebih dahulu untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mencintai pagi ini tadi ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tadi Rashid? Ya Rashid kemarin imam ya. Satu lagi siapa? Adam masih imam. Apa lagi? Siapa? Alia Alika. Anak yang jelas sudah datang. Alika juga demam. Ini kami masih demam. Nanti susah 4 sekarang. Jadi nanti untuk menjaga kesehatannya. Ya, semoga kita doakan mereka semoga mereka cepat sembuh. Ada yang terlambat tadi nak? Ada yang terlambat tadi? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Usahakan pagi-pagi itu tidak terlambat. Kalau terlambat itu kita tidak bagus semua kita belajar ya. Baik, ini ibu semuanya sebelum kita mulai masih ingat profil Pancasila? Ya, berdiri semuanya. Ya. Nanti nggak mau duduk di sini ya. Nanti pilih dari situ aja. Mana? Dia nggak mau di situ. Oke. Baik ya, kita baca semuanya. Semangat ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila kita. Apa yang pertama sebelum Pancasila? Apa yang pertama? Beriman dan bertakwa. Jadi harus dilandasi dengan iman dan bertakwa sesuai dengan ajaran kita sebagai ulama harus beriman dan bertakwa. Baru setelah itu apa? Yang kedua apa? Berakhlak mulia. Berarti bukan iman itu diikuti dengan akhlak mulia. Siapa contoh kita? Nabi Muhammad SAW. Jana, akhlak mulia. Apa lagi setelah itu? Berkebinekaan global. Kemudian gotong royong mandiri dan kreatif. Semua harus berikut dalam profil pelajar Pancasila. Dan itu semuanya jadi lebih cerdas. Oke, sebelumnya masih ingat visi dan misi sekolah kita? Buat dari Pampang ada siapa ya yang lebih baca? Tidak lama dibaca di sana. Apa itu? Apa misi kita nak? Terwujudnya, coba semuanya. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Itulah visi sekolah SD Islam Khairah, mencetak generasinya menjadi generasi yang beriman dulu, bertakwa, cerdas dan berakhlakul karim, serta juga berwawasan lingkungan. Oke ya, misinya banyak itu nanti bisa baca terus sampai nanti hafal, ya. Baik, untuk semuanya pada kesempatan ini kita akan belajar sebelumnya supaya kita bisa belajar dengan baik. Suatu sikap yang harus kita tanamkan adalah kejujuran. Kalau kita tidak jujur, maka semuanya akan begitu insya Allah. Oke, masih ingat kata jujur? Masih ingat kata jujur? Masih? Oke, semuanya. Tepu jujur. Kalau janji ditepati, berkata tidak bohong, dipercaya. Pelajaran kita sebelumnya masih tentang alat indra atau panca indra. Masih ingat panca indra? Ada berapa panca indra kita? Ada apa yang pertama? Mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Nah, untuk mata kita sudah belajar pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk lagi pada bagian telinga. Salah satu organ yang kita gunakan untuk mendengar apa namanya? Telinga. Ya, telinga. Siapa yang mengatur kita telinga? Allah.
mengasih telinga. Coba Aisyah untuk mendengar. Rais, kalau Allah yang mau kita mendengar yang bagaimana yang Allah suka? Untuk mendengar perkataan yang baik, mendengar azan, ya kan? Mendengar nasihat guru, mendengar kuliah mama, mendengar orang baca Al-Quran, semua kita dengar dengan telinga. Itulah tujuannya Allah kasih telinga. Boleh nggak telinga itu kita gunakan untuk mendengar musik-musik yang yang kotor gitu? Mendengar perkataan yang kotor boleh nggak? Tidak boleh. Karena fungsinya untuk mendengar yang baik. Selain daripada mendengar, fungsi telinga itu juga nanti menjaga keseimbangan kita. Baik, siap untuk belajar? Silakan keluarkan buku. Cetakannya satu, buku cetak penanya satu. Ikhlas, kita boleh ikhlas ya? Apa boleh ikhlas karena? Ikhlas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada bagian ini atau bagian alat indera bagian telinga nanti dengan mengamati slide yang ditayangkan, Anda itu mengerti nanti apa saja bagian-bagian telinga dan fungsinya. Kita letakkan saja bukunya dulu, belum dibuka ya, kita lihat saja dulu. Antenanya sekarang bukunya satu. Dan sekarang kita akan coba lihat di aplikasi dulu. Semuanya dan fokus untuk belajar. Oke, kita semuanya dulu. Tepu fokus. Melihat, mendengar, guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya. Kita buka bukunya, baca tentang pena ya. Silakan dibaca-baca dulu, coba buka nak buku penanya. Bisa ya, di mati dia.
seperti telinga. Lihat. Jelas. Nah, silakan pakai yang ke depan lagi. Coba besarkan bagi dia milik dia. Seperti itu aja ya. Oke, baik ibu semuanya. Kita akan belajar tentang bagian telinga dan fungsinya. Semua punya telinga? Semua punya telinga. Sekarang kita akan lihat bagaimana prosesnya. Kenapa kita bisa mendengar? Apakah secara tiba-tiba saja kita bisa mendengar? Oke, fokus. Anak soleh. Siap. Ya, silakan fokus ya. Saya ditutup dulu bukunya, boleh ditutup lagi ya. Boleh ditutup lagi bukunya. Baik. Nah, jadi kita akan melihat fungsi daripada bagian telinga dan fungsinya. Oke, baik Ibu. Secara garis besarnya, telinga kita terbagi pada 3. Berapa? 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian dalam, dan bagian tengah. Ini dia gambar telinga. Ya seperti itu gambar telinga kita. Ini telinga yang utuh seperti ini nanti sebenarnya dia terbagi 3. Ada bagian luar, ada bagian tengah, ada bagian dalam. Dan sekarang coba kita lihat ini dia bagian-bagiannya. Oke, nah ini dia. Nah, ini dan pecah-pecah ya. Dia punya bagian tersendiri dan punya kerja sendiri-sendiri juga. Yang uniknya mereka bekerja sama dengan kompak. Tidak ada saling mendahului, tidak ada saling saling mencari, tidak ada ya kompak sehingga kita bisa mendengar. Kenapa mereka bisa patuh, bisa mendengar seperti itu? Cerdas mereka, padahal mereka tidak sekolah. Ada sekolah telinga kita. Kitanya yang sekolah kan, ini karena dia patuh kepada aturan yang Allah kasih. Itu dia sekolah. Makanya dia bekerja dengan baik. Kapan dia tidak bekerja dengan baik nanti? Itu sudah dirusak oleh manusia. Mungkin dengarannya suka mendengar suara keras-keras misalnya. Rusak pendengarannya, baru dia pulang lagi. Akibatlah manusia juga. Dan sekarang bagian telinga terbagi 3. Ada bagian luar, ada bagian tengah, dan ada bagian dalam. Atau telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Oke, sekarang coba kita lihat telinga luar. Telinga luar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada namanya daun telinga. Semua ini ada. Yang paling luar namanya daun telinga. Apa guna daun telinga? Atau apa fungsi daun telinga? Daun telinga itu berfungsi untuk menangkap bunyi dan mengumpulkan bunyi untuk masuk ke dalam telinga. Apa fungsi daun telinga? Menangkap dan mengumpulkan bunyi. Jadi bunyi yang datang dari luar, bunyi apa saja yang datang dari luar ditangkap oleh daun telinga kita. Daun telinga kita terdiri dari tulang rawan. Tulang rawan. Kalau tulang rawan, tulang yang belum pernah makan ayam, yang bisa digigit dan tulang rawan. Artinya telinga kita daunnya itu terdiri dari tulang rawan. Nah, kemudian yang kedua ada namanya lubang telinga. Ini dia. Apa dari sana anak di belakang Pak? Sayang ya, dia besar tapi takut ibu mengulang kembali nanti mati lagi. Dan nanti dia sini lagi, ini dia. Nah ini. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Di mana lubang telinga terletak? Di pangkal daun telinga. Ini dari sini. Fungsi lubang telinga sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Setelah ditangkap oleh daun telinga, dikumpulkan, masuk nanti tempat lewatnya adalah lubang telinga. Dan yang ketiga ada namanya saluran telinga. Saluran telinga letaknya dekat dengan lubang telinga. Di sini saluran telinga. Ini saluran telinga. Nah, perhatikan ya. Ini saluran telinga letaknya dekat dengan lubang telinga. Di saluran telinga ini dilengkapi dengan bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjaga dan benda-benda lain tidak masuk ke dalam telinga. Benda-benda lain tidak masuk ke dalam telinga. Itu tugasnya siapa tadi? Lubang saluran telinga. Nah, ulang kembali. Ada berapa bagian luar telinga? 3. Yang pertama, daun telinga. Yang kedua, lubang telinga. Yang ketiga, saluran telinga. Siapakah yang bertugas menangkap bunyi dan mengumpulkan bunyi? Silakan.
daun telinga. Siapakah yang bertugas untuk sebagai tempat masuk dan sebab masuknya bunyi? Apa ya? Lubang telinga. Di dalam saluran telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus yang bertujuan untuk apa? Tujuan rambut-rambut halus yang terdapat di saluran telinga? Silakan Bapak. Apa? Ya, salurannya apa? Gunanya apa? Fungsinya? Menjaga benda-benda asing supaya tidak masuk ke dalam telinga. Sudah paham tentang bagian luar telinga? Telinga luar sudah paham bagiannya? Oke, sekarang kita lanjut bagian telinga tengah. Oke, ini dia bagian telinga tengah. Seperti ini bentuknya ya. Nih. Telinga tengah terdiri pula dari bagian-bagian. Nah, ada yang pertama namanya gendang telinga. Apa itu? Gendang telinga. Gendang telinga adalah selaput tipis yang sangat peka terhadap bunyi. Selaput tipis yang sangat peka terhadap bunyi. Itu dia gendang telinga. Apa fungsi gendang telinga? Menerima gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Ingat daun telinga tadi? Dan apa namanya? Gendang telinga berfungsi untuk menerima gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Itu dia gunanya gendang telinga. Ya. Jadi gendang telinga itu merupakan selaput tipis yang sangat peka terhadap bunyi. Oke. Ini namanya gendang telinga. Kemudian selain dari gendang telinga ada namanya tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada 3. Ada 3 macam tulang pendengaran kita. Ada namanya tulang matil, ada namanya tulang landasan, dan ada tulang samurdi. Ada berapa? Tulang pendengaran kita 3. Yang pertama tulang apa? Landasan, tulang matil, dan tulang samurdi. Dan ketiga tulang ini mereka sama-sama berfungsi. Untuk apa fungsinya? Untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju rongga telinga dalam. Jadi setelah gelombang bunyi sampai di gendang telinga, maka tugas di tulang pendengaran yang 3 inilah meneruskannya ke telinga bagian dalam. Paham? Oke, ulang kembali. Di bagian tengah telinga ada namanya gendang telinga. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang sangat peka terhadap bunyi. Gendang telinga bertugas untuk apa tadi? Berfungsi sebagai menangkap bunyi yang meneruskan bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Meneruskan bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Oke, atau menerima bunyi yang diteruskan yang ditangkap oleh daun telinga. Dan kemudian tulang pendengaran. Tulang pendengaran terbagi 3. Ada tulang matil, tulang landasan, tulang samurdi. Dan tulang landasan, tulang matil yang disebut tulang pendengaran itu berfungsi sebagai apa? Apa fungsinya? Meneruskan getaran bunyi dari gendang telinga menuju bagian telinga dalam. Nah, yang ketiga ada namanya saluran eustasius. Apa namanya? Saluran eustasius. Saluran eustasius adalah saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan faring. Tahu faring? Faring itu tenggorok. Jadi ada penghubung antara telinga dengan faring. Apa gunanya eustasius tersebut? Fungsinya adalah untuk menjaga tekanan udara agar tetap seimbang. Untuk menjaga tekanan udara agar tetap seimbang. Itulah fungsi dari eustasius. Sekarang coba saya sebutkan kembali apa saja bagian dari telinga tengah. 1, tunjuk tangan. Oke, silakan Miro. Gendang telinga. Gendang telinga akan menangkap bunyi dari mana? Ya, silakan. Daun telinga. Kemudian apa bagian daripada telinga tengah yang kedua? Yang lain, bagian telinga tengah yang kedua. Silakan Zakia. Tulang pendengaran. Tulang telinga. Ada berapa tulang pendengaran?
Ada 3. Coba, jadi 1. Tulang martil, bagus. Yang kedua, tulang landasan. Yang ketiga, siapa lagi? Nah, katanya tulang sandi. Itu kedua kelompok tulang pendengaran. Apa tugas dari tulang? Tulang pendengaran akan meneruskan bunyi yang berasal dari gendang telinga menuju mana? Menuju bagian dalam telinga. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Semangat. Coba semuanya. Tepuk 2, 3, 1. Yes, yes. Yes, yes, yes. Yes. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Masih saluran gestasius yang menghubungkan antara telinga tengah dengan tenggorokan adalah bagian telinga yang bernama apa namanya? Ya, apa nama bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan atau paring? Ais. Saluran Eustasius. Saluran apa namanya? Eustasius. Apa fungsi saluran Eustasius? Oke, silakan Ataya. Menjaga tekanan udara agar seimbang. Ini semua bagian tengah. Dan sekarang kita lihat bagian dalam. Nah, telinga dalam. Oke, telinga dalam terdiri pula atas bagian-bagian. Dan perhatikan ini bagian-bagian ini. Oke. Yang pertama ada namanya tingkat oval. Apa namanya? Tingkat oval. Tingkat oval itu ya berbentuk apa namanya? Berbentuk oval. Ya, tingkat oval dia ada berbentuk oval. Celah yang berbentuk oval. Kemudian ada lagi namanya tingkat bundar. Tingkat bundar adalah celah yang berbentuk lingkaran. Jadi tingkat oval ada tingkat bundar. Oke, apa fungsi dari tingkat oval dan tingkat bundar? Tingkat oval dan tingkat bundar ini sama fungsinya itu meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Tadi kan bunyi sudah sampai di telinga tengah, sudah di gendang telinga tadi kan. Nanti kan tulang pendengaran meneruskan ke bagian dalam telinga. Sampai di sini bunyinya. Nah, sampai di sini di bagian dalam ini si tulang oval, si tingkat oval dan tingkat bundar akan meneruskan getaran menuju rumah siput. Coba rumah siput. Kenapa disebut dengan rumah siput? Karena memang dia seperti cangkang, ya. Jadi rumah siput. Ada semuanya di telinga kita masing-masing. Sampai di situ paham? Ada ngerti sampai di situ? Oke. Kemudian ada namanya lagi koklea atau rumah siput. Rumah siput disebut juga dengan koklea. Apa nama rumah siput? Koklea. Rumah siput berbentuk seperti cangkang. Ya, berbentuk seperti cangkang. Apa fungsi dari rumah siput? Oke. Fungsi dari rumah siput untuk menerima gelombang bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Oke. Nah, koklea atau rumah siput berfungsi untuk menerima getaran bunyi atau gelombang bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Nah, ini dia rumah siput di sini kan. Nanti diterimanya bunyi setelah yang diantarkan oleh si tingkat oval dan tingkat bundar tadi. Kemudian bunyi tersebut oleh si koklea atau si rumah siput diteruskan ke saraf pendengaran. Mana diteruskan? Ke saraf pendengaran. Udah sampai di sini bunyi. Ada bisa kita mendengar tuh? Belum bisa kita mendengar lagi. Masih berproses dalam suara itu bunyi itu dalam telinga kita. Nah, kemudian lihat bagian berikutnya namanya saraf pendengaran. Saraf pendengaran adalah fungsinya meneruskan getaran yang dari rumah siput menuju otak. Baru sampai di otak awak, akhirnya kadang-kadang, kadang-kadang surah azan, baru sampai di otak kita. Siapa yang menyantai di sana? Saraf pendengaran. Paham sampai
mekanisme kerja, alur kerjanya telinga kita. Baru dengan setelah diterima oleh otak, barulah manusia bisa mendengar. Terus ada yang berlaku namanya saluran setengah lingkaran. Ini dari setengah lingkaran ini. Nah, dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Maka selain dari untuk mendengar, telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Dan kalau begitu banyak sekali prosesnya, Bu. Kenapa kok Ibu kalau ngomong langsung terdengar enggak? Langsung terdengar, lebih cepatnya cara kerja. Siapa yang punya kuasa di sana? Allah, hebat Allah itu bagaimana itu? Tidak terlawan sama manusia, maka manusia tidak boleh sombong. Untuk ahli telinga saja, satu dokter ahli telinga saja, nanti mata saja. Itulah manusia. Kalau Allah bagaimana? Dengan kekuasaannya sebentar bisa begini. Nah, tapi apakah salah begitu saja? Kita tidak ada prosesnya. Itulah gunanya kita belajar. Oke, coba kita kasih dulu. Nah, setelah ini anak ibu akan ada tugas ya. Anak ibu kan sudah duduk di bangkok, nanti ada tugas yang memperhatikan kita. Review kembali sebentar. Kita lihat dari yang pertama tadi. Oke, telinga bagian luar. Silakan perhatikan. Kalau ada yang lalu boleh ditanyakan. Telinga bagian luar kita terbagi itu berapa tadi? 3. Ada namanya daun telinga, lubang telinga, saluran telinga. Daun telinga menangkap dan mengumpulkan bunyi. Lubang telinga tempat masuknya bunyi. Saluran telinga dilapisi rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda-benda asing tidak masuk ke dalam telinga. Hebat kan? Jadi bakal semua ada yang menang, ada yang menghambatnya saja tidak masuknya. Kita hati-hati juga kita hati. Tak boleh disebut dengan beda tajam dengan kita. Tak boleh nanti mendengar suara yang paling keras. Ya juga akan bisa nanti. Oke, itu bagian luar. Siapa bagian luar? Ya, untuk bagian tengah ya. Nah, ini bagian tengah tadi ada berapa? Ada gendang telinga. Ada ingat gendang telinga siapa? Selaku tipis ya, dekat terhadap bunyi. Apa fungsinya gendang telinga tadi? Apa fungsi gendang telinga tadi? Menerima getaran bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Menerima getaran bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Setelah dari gendang telinga, maka nanti lanjut ke barat tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada 3. Apa fungsi tulang pendengaran tadi? Meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Rongga telinga bagian dalam. Oke. Ada lagi yang ketiga, saluran eustasius. Saluran apa namanya? Eustasius. Itu penghubung antara telinga tengah dan tenggorokan. Tenggorokan kita. Sini kan ada varian tenggorokan kita sini. Ada yang kerongkongan sama tuh. Itu pencernaan namanya kerongkongan, kecil pernapasan namanya tenggorokan. Nah, itu dia. Dia juga fungsinya sebagai apa? Menjaga keseimbangan tekanan udara atau menyebabkan udara agar seimbang. Paham? Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini yang bagian dalam. Ada si tingkat oval, tingkat bundar. Apa tugasnya tadi? Meneruskan gelombang bunyi ke rumah siput atau koklea. Dari koklea, gelombang bunyi diteruskan ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran, gelombang bunyi diteruskan ke otak. Bisalah manusia mendengar. Nah, kemudian ada tulang saluran setengah lingkaran. Fungsinya apa tadi? Menjaga keseimbangan tubuh kita. Paham? Ada yang mau bertanya dulu? Boleh silakan. Silakan ya Mati, boleh bertanya. Ini ada lagunya. Coba kalau kita coba nyanyikan. Coba nih ya. Ini belakang aja tak bisa diselesaikan. Nampak belakang? Nah, kita ikut dulu ya. Kita coba dulu ya. Bagian luar ada daun telinga. 1, 2, 3. Bagian luar ada daun telinga. Dan gunanya untuk menangkap suara. Dan gunanya untuk menangkap suara.
getarkan gendang. Nah, ikuti ya. Bagian luar ada daun telinga, dan gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara getarkan gendang. Di tengah ada tius saluran, jaga tekanan udara biar imbang. Tiga saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan rumah hidup getaran dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Jadinya ya, oke. Ya sama-sama aja. Nanti setelah 1, 2, 3. Bagian luar ada daun telinga, dan gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara getarkan gendang. Tengah ada tulang pendengaran, landasan sanggup berurutan. Tengok merah bawa getaran, eustasius saluran, jaga tekanan udara biar imbang. Tiga saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan di rumah siput getaran dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Oke, next dulu ya. Nah, gampang ya, soalnya nggak terbayang dengan oke. Nanti mencatatnya terakhir nanti ya. Sekarang kita absen dulu pada kelompok. Ini ada, kita bagi lagi berdasarkan kelompok ya. Tugasnya berbeda antara kelompok 1, kelompok 2 saja. Ini ya. Dan kerjakan secara berdiskusi, bukan sendiri ya, berdiskusi. Tapi buatnya sendiri-sendiri, kerjanya berdiskusi. Adil nak baru di sini Adil. Kita di sini ya. Jadi kita baca. Ya, sekarang tulis namanya masing-masing dulu, nama panjang ya. Nama pendek ya, nama panjang. Tulis namanya dulu. Ini satu lagi. Nah, cukup dapat semua? Sudah dapat semua? Oke. Nah, tulis namanya dulu, nah. Tulis namanya dulu. Oke. Ya, nama panjangnya ditulis. Sama nama pendek itu panggilan saja. Kalau nama kita yang untuk secara akademiknya kita pakai nama kan? Ya. Oke. Nah, sekarang ingatkan dulu arahnya, Bu. Dan sekarang dengarkan dulu arahannya untuk melakukan EKPD. Untuk EKPD yang kelompok 2,
Ini di sini. Nah, perhatikan di sana ada nama bagian tengah yang kelompok 2. Coba ini tangannya dapat kelompok 2. Yang dapat kelompok 2, yang ininya kelompok 2, ya. Yang ininya kelompok 2. Nah, itu tangan nak, kita semua. Oke, ada. Untuk yang kelompok 2 ini, itu ada di sana nama bagian daun tengah, ada gambarnya sekali. Ada lubang telinga, ada gendang telinga, rumah siput, sarana pendengaran. Silahkan diskusikan apa fungsinya masing-masing. Tulis di sana sesuai yang sudah dipelajari tadi. Itu untuk yang kelompok 2. Untuk kelompok 1, apa kelompok 1? Pokoknya untuk kelompok 1 ini ada nama panca inderanya, ada daun telinga, lubang telinga, ada bagian telinga. Diskusikan apa fungsinya. Tidak ada gambarnya. Oke, untuk kelompok 1. Ini kelompok hati. Oke, nah silakan diskusi tapi ya, silakan ibu diskusikan dulu. Mulai dari daun telinga apa tadi fungsinya. Siapa yang punya ide bisa fungsinya. Sampaikan ke teman. Oke, dan jawabannya untuk masing-masing kelompok sama. Untuk kelompok 3, untuk kelompok 3 yang sini ya, anak ibu cukup. Anak ibu kelompok 3 cukup. Ini coba perhatikan gambarnya. Yang nomor 1 ada daun telinga. Mana fungsinya yang cocok? Cari di sebelahnya. Nanti tarik pakai garis. Kasih garis. Tarik pakai garis. Bisa? Tarik pakai garis. Mana yang cocok untuk fungsi daun telinga? Di garis ke sana. Udah ngerti? Udah ngerti ya? Untuk kelompok yang sudah ngerti nanti terus ya. Yang ini udah ngerti semua. Ya, oke. Sekarang ingatkan yang ini. Sampai jam di angka 8. Kita angka 8 siap. Oke, silakan berdiskusi. Langsung dikerjakan. Jadi ada gambarnya sudah ada. Ada gambarnya dan itu kita gambar. Ya lanjut, yang ini sudah, ada di sini sudah. Karena yang sudah dapat daun telinga yang 1 bagian. Diskusi langsung apa yang lagi yang kalau mau dengar apa tadi? Apa aja gunanya tadi? Tempat apa dia itu? Nah, tempat masih tempat tadi. Nah, silakan tempat apa tadi? Tempat tadi. Oke, sudah garis, sudah dapat ya. Diskusikan dulu. Siapa sudah? Ya, garis yang rapi-rapi. Nah, ini tadi gendang telinga. Apa dia tadi? Sebelum apa dia tadi yang ya, gendang telinga itu jadi bukan gendang telinga, tapi masih gendang telinga. Orang berkasih masih. Boleh.